Pemirsa, hingga sejauh ini memang hanya baca pres Anies Baswedan saja yang sudah menentukan pilihannya siapakah sosok pendampingnya. Bacawa presnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin kemudian dikenal sebagai sosok yang mewakili kaum Nahdliyin dan juga bisa menjadi sosok kunci untuk mendulang suara di Jawa Timur. Daerah di mana Anies Baswedan dinilai lemah perolehan suaranya. Apakah kemudian pemilihan Caimin ini mempengaruhi koalisi-koalisi lainnya, baca pres lainnya untuk bisa menentukan siapakah pilihannya? Apakah betul sosok yang mewakili NU dan juga menguasai ataupun juga bisa kadang-kadang mendulang suara dari Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah juga, ini merupakan sosok-sosok incaran, sosok-sosok yang menjadi favorit yang akan mendampingi Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Untuk itu kita akan gali lebih dalam lagi dari para narasumber. Sudah ada Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy Lema. Selamat malam Putri. Baik, Bang Ansy terganggu nggak sih dengan seperti ini? Seperti kan sudah dikotak-kotakan, dipeta-petakan. Apalagi ada Caimin sepertinya juga bisa mendulang suara banyak di Jawa Timur, demikian pula Jawa Tengah, padahal itu juga merupakan basis massa dari PDIP. PDI Perjuangan itu tidak akan bersikap reaksioner, ya, terlebih dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden bagi Mas Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan ini adalah partai yang terbiasa bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas, ya, ada step dan timing dalam kerja-kerja politik PDI Perjuangan. Apalagi menentukan sosok bakal calon wakil presiden, itu pasti PDI Perjuangan itu menghitung betul momentum yang tepat. Dan bagi PDI Perjuangan momentum itu dalam tanda petik itu sakral. Tidak saja sakral tapi juga diperhitungkan, dikalkulasi secara rasional. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan akan segera menentukan bakal calon wakil presiden karena Mas Anies dan Caimin sudah menyatu, tentu jawabannya tidak. Butuh momentum yang betul-betul pas dan tepat. Kalau ditanya hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas PDI Perjuangan itu adalah membentuk tim pemenangan nasional. Artinya kalau tadi Bang Ansy bilang masih step by step, begitu kan stepnya masih step awal nih untuk menentukan cawapres, atau sudah sampai step sejauh mana? Iya, jadi hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas kami itu adalah menentukan tim pemenangan nasional. Kemarin ketua-ketua umum Ibu Megawati dan 3 ketua partai lainnya itu bertemu, berbicara tentang situasi politik nasional, ya, kemudian menganalisis tentang berbagai dinamika dan perkembangan politik, sekaligus bicara tentang strategi pemenangan. Baik, Bang Ansy. Dan bentuk konkretnya itu akhirnya kemudian dibentuk tim pemenangan ini. Jadi kalau ditanya fokus PDI Perjuangan hari-hari ini, itu adalah pada konsolidasi internal, memanaskan mesin politik ini, ya, sehingga kemudian semua elemen yang tadinya bekerja secara terserak ini bisa dikonsolidasikan begitu, bisa disinergikan menjadi sebuah tim yang baik. Mungkin ini ibarat kita mau berperang, sebelum turun perang itu kita harus menyiapkan pasukan yang jelas, ya, ada logistiknya, ada strategi pemenangannya, dan juga menghitung dampak-dampaknya mungkin terjadi. Baik, hari ini fokus PDI Perjuangan ada di situ. Oke, tahan sampai di situ dulu. Bang Ansy, kita sudah tahu fokusnya, tapi kemudian momentumnya itu kapan yang tepat untuk bisa mengumumkan wakil presiden? Nanti mungkin dijawab Bang Ansy, termasuk juga ya, Bang Ansy, melihat Saminah Watonanya kaum Nahdliyin seperti ini, apalagi kemarin Pak Jokowi pun memilih pendamping yang sama, akankah kemudian diikuti oleh Mas Ganjar menjadi pertimbangan utama? Kalau bicara soal kedekatan PDI Perjuangan yang merepresentasikan kaum nasionalis dengan kelompok Islam tradisional, toleran seperti NU, itu sejarahnya sudah sangat panjang. Itu ceritanya itu bisa berbab-bab. Kalau bicara soal Mas Ganjar, istri Mas Ganjar itu, Mbak Atikoh itu keluarga besar NU, bukan sekedar dekat. Ya, kakeknya itu salah satu tokoh, ya, Nahdlatul Ulama begitu. Jadi kalau bicara, ya kami bukan merasa, memang punya kedekatan, dan itu terbukti dari rekam jejaknya begitu. Dan Mas Ganjar memang beristrikan Mbak Atikoh itu memang hidup dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang memang sangat kuat seperti itu. Ya, jadi Nahdlatul Ulama tampak betul, ya, dalam sosok istrinya Mas Ganjar, sementara Mas Ganjar ini adalah sosok seorang nasionalis yang memang toleran begitu. Dan dua hal ini memang menyatu. Artinya kehidupan pribadinya begitu dekat. Nah, apakah kemudian untuk mencari pendampingnya sebagai bacawa pres? Jadi bukan menjelang momentum 5 tahunan, baru kemudian dicari justifikasi bahwa si A dekat sama kelompok NU dan seterusnya. Enggak. Itu memang sudah merupakan bagian dari keluarga besar. Atau sekarang juga fokus untuk strategi bagaimana memenangkan hati para pemilih di Jawa Barat?
Mas Ganjar ini baru hari ini 5 September itu baru melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur Jawa Tengah setelah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Jadi setelah ini tentu yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDI Perjuangan itu adalah melakukan akselerasi geraknya dengan memanfaatkan rebound yang didapat oleh Mas Ganjar, setidaknya 4 lembaga survei mulai dari SMRC, Kompas, Indikator, ya, dan juga LSI itu mengatakan bahwa Mas Ganjar rebound ini, ya, elektabilitasnya meningkat. Nah, kita akan masih fokus ke arah sana begitu, ya, untuk kemudian meningkatkan percepatan turun ke akar rumput. Nah, Mas Ganjar ini punya waktu yang lebih leluasa untuk berjumpa, menyapa banyak pihak, dan bukan cuma bergerak di Jawa Tengah saja. Tentu beliau sekarang akan lebih leluasa untuk bisa berkeliling, ya, di banyak tempat di seluruh Indonesia. Baik, di segmen selanjutnya pemirsa kita akan langsung saja hitung-hitungan nama. Karena banyak nama, ada beberapa nama yang sudah jelas-jelas sepertinya akan dipasangkan, punya potensi luar biasa untuk berpasangan mendampingi Pak Prabowo Subianto ataupun juga Mas Ganjar Pranowo. Kalau tadi mengatakan atau saya sempat menyinggung masalah Jawa Barat yang sepertinya menjadi suatu daerah yang harus ditambal oleh PDIP, apakah kemudian ini masuk kandidat RK atau Ridwan Kamil sebagai pendamping dari Mas Ganjar Pranowo? Ini menarik, langsung saja kita konfirmasi ke Bang Ansi. Benar Bang Ansi, gitu infonya ini dapat tadi, kabar burungnya. Ya Putri, jadi PDI Perjuangan dalam menentukan strategi pemenangan itu tentu mempertimbangkan berbagai macam aspek, antara lain aspek geografi, ya, aspek demografi, dan juga aspek segmentasi pemilih begitu. Jadi politik ini kan selalu menjawab 2 hal, how to get power. Disinilah aspek elektoralnya. Ini politik angka, tetapi setelah mendapatkan kemenangan, ini how to use power. Ini adalah politik values, nilai, politik nilai. Ini soal rekam jejak, integritas, dan juga kapasitas. Maka betul tadi sempat sebelum jeda Putri menanyakan soal bagaimana dengan suara Jawa ini. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Jawa ini adalah lumbung suara, maka menjadi kunci pemenangan. Tetapi bukan berarti wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa ini tidak penting. PDI Perjuangan menganggap semua wilayah ini menjadi hal yang penting. Tetapi kalau mau menjadi ya bakal calon wakil presiden yang bisa memenangkan bersama dengan Mas Ganjar, tentu yang pertama bisa memberikan kontribusi peningkatan aspek elektoral. Kita pingin menang. Yang kedua, tentu kita akan periksa rekam jejaknya, track record kepemimpinannya. Pada saat memimpin, apa capaian dan prestasi yang sudah ditorehkan gitu. Ada aspek integritas dan juga kapasitasnya. Dan yang pasti yang ketiga itu adalah tentu aspek kontinuitas kesinambungan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan tidak akan jauh dari pertimbangan-pertimbangan seperti ini, Putri. Oke, kita akan terus tunggu tentunya Bang Ansi, siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Karena ini juga dinantikan oleh masyarakat. Terima kasih Bang Ansi. Nanti kita akan analisa lebih dalam lagi mengenai hubungan dari para cawapres ini dengan survei, hasil survei kemudian bagaimana elektabilitas mereka. Nanti kita akan juga kembali dengan kabar-kabar menariknya saat lagi.